Salam. Apa saja wilayah Israel Raya, Greater Israel? Ini yang akan saya bahas kali ini, bahwa perjanjian Israel Damaskus 1974 batal demi hukum, dan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu boleh mewujudkan Israel Raya itu yang setelah ditinggalkan Bashar al-Assad. Mari kita lihat dulu pesan Tuhan kepada Israel. Ulangan 30 ayat 3-9. Maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa ke mana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, di sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Engkau mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu, sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu seperti bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Nah, saudara, Bashar al-Assad kabur terkentut-kentut dan meninggalkan banyak harta kekayaan, rumah dan istananya itu penuh dengan mobil-mobil mahal dan dijarah oleh tentara-tentara ini. Saudara, Israel Raya dalam bahasa Ibraninya itu adalah Eretz Yisrael Haslema. Haslema sebuah ekspresi dengan beberapa pengertian Alkitab dan politik berbeda sepanjang masa. Dalam pandangan irredentis, ini seringkali dipakai untuk merujuk kepada perbatasan sejarah dan yang diinginkan dari Israel. Sedangkan sejarah itu ketika bagaimana nenek moyang bangsa Israel, Musa membawa ke tanah perjanjian sekarang ini, karena Israel telah Mesir telah melakukan kecurangan dan hinaan-hinaan dan menjajah hampir 400 tahun, 450 tahun Israel dijajah oleh Fir'aun, yaitu nenek moyang bangsa Mesir. Itulah alasan yang pertama bagaimana Israel Raya ini bisa diwujudkan. Alasan pertama, Israel Raya harus segera diwujudkan sekarang setelah
kejatuhan. Dan saya yakin, saya harus percaya bahwa pemerintah itu akan dijatuhkan satu persatu oleh Yahudi dengan memainkan peranan dan boleh menghabisi leher para pemimpin kencing onta ini. Nah, saat ini definisi paling umum dari wilayah yang melingkupi istilah tersebut adalah wilayah negara Israel yang dipadukan dengan teritorial yang diduduki Israel. Dalam sejarah kaum Zionis revisionis memakai sebuah pengertian dari sebuah wilayah yang masuk dalam mandat Palestina. Britania yang meliputi mandat Palestina itu adalah Transyordan yang dikembangkan secara terpisah setelah 1923. Nah, sejarah terus berjalan. Nah, pemakaian istilah keagamaan Israel Raya merujuk kepada salah satu pengertian Alkitab dari tanah Israel dalam Kejadian 15 ayat 18 sampai 21. Pada hari itulah Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat. Jadi luas sekali kan. Orang Yahudi itu begini, bunyi pepatahnya itu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi kalau mereka bergerak dengan nama Tuhan, tak ada yang mustahil. Ayat 19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Itu melewati seluruh tanah Syria, Yordan dan daerah Palestina dan sekitarnya. Ulangan 11 ayat 24, setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang memilikinya, mulai dari padang gurun sampai Libanon. Nah, Libanon kan masuk kan, seperti yang saya duga. Dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Dan inilah yang ditulis, tercatat dengan baik di dalam Alkitab, sehingga mengambil tanah Libanon, terutama bagian selatannya, itu bukan sebuah kesalahan. Agar saudara Muslim Indonesia ini tercerahkan oleh khutbah saya ini, pidato saya ini. Maka mari kita lihat Ulangan 1 ayat 7, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka Araba Yordan, jadi orang Arab Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di daerah pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan gunung Libanon sampai Efrat, sampai sungai besar itu. Negeb itu adalah negara Arab, negara Arab Saudi, dan juga ditarik garisnya itu mulai dari Mekah Madinah sampai ke Yordan, Libanon. Mengada-ada khutbah saya, ayatnya ada tertulis. Enggak kayak kalian yang kitab suci kalian itu bukan sejarah, ngaco sendiri. Ulangan 34 ayat 1 sampai 12, kemudian naiklah Musa ke daerah Moab, ke tanah Gunung Nebo. Nah, di atas Gunung Nebo, di gunung inilah Musa dikuburkan, di Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu.
Jadi kalau Anda mau ke kubur Musa di Gunung Nebo sana, kita bisa melihat pemandangan yang indah sekali, dan selalu terbayang oleh saya bagaimana Yosua bin Nun yang menggantikan Musa memimpin Bani Israel masuk ke tanah perjanjian waktu itu, yaitu 5.000 tahun yang lalu dari sekarang. Daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim, Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai Laut Barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, sungai Yeriko, kota pohon korma, sampai Zoar, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu. Di sanalah tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab. Di tanah Moab. Gunung Nebo, itu lembah itu maksudnya. Di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang tahu kuburnya sampai hari ini, di mana kubur Musa, tetapi dalam tulisan Alkitab itu di lembah itulah Musa dikuburkan. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati, mayatnya belum kabur, matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang-orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas Mesir terhadap Fir'aun, terhadap semua pegawainya, seluruh negeri, dan dalam segala perbuatan kekuasaan, kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi saudara-saudaraku, Benyamin Netanyahu dan orang-orang tentara-tentara Israel jangan sampai patah semangat untuk masuk dan memulai perhitungan dengan bangsa-bangsa, karena kalian berada di tengah-tengah bangsa itu. Dan biar goncang semua bangsa ini, terutama mereka-mereka yang menghina Tuhan. Yehezkiel 47 ayat 13 sampai 20, beginilah firman Tuhan Allah, inilah batas-batas tanah yang harus kamu bagi-bagi menjadi milik pusakamu di antara 12 suku Israel. Yusuf mendapat 2 bagian. Nah, kalau Pendeta Saifuddin Ibrahim, enggak perlu tanah-tanah itu. Yang penting sudah selamat nyawa ini lebih daripada tanah bergunung-gunung. Ya, tanah itu harus kamu bagi rata, yaitu tanah dengan sumpah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Dan dengan demikian tanah ini menjadi milik pusakamu. Inilah perbatasan tanah itu di sebelah utara di Laut Besar, terus ke Hetlon sampai jalan masuk ke Hamat dan terus ke Zedat. Berota, Sibraim yang terletak di antara daerah kota Damsyik Damaskus, dan daerah kota Hamat, terus ke Hazar Enon yang di daerah kota Hauran. Demikianlah perbatasannya itu mulai dari laut sampai Hazar Enon, sehingga daerah kota Damsyik dan juga daerah kota Hamat terletak di sebelah utaranya. Itulah sebelah utara. Di sebelah timur mulai dari Hazar Enon yang terletak di antara Hauran dan Damsyik sampai Yordan menjadi perbatasan di antara Gilead dan tanah Israel. Terus ke
Laut Timur sampai ke Tamar, itulah daerah timur, sebelah timur. Ayat 19. Di sebelah selatan perbatasan mulai dari Meriba. Meriba itu kalau dari Mesir kita akan mata air Meriba dekat Kadesh, terus ke Sungai Mesir, terus ke Laut Besar. Itulah di sebelah selatan perbatasan dengan tanah Negev, yaitu Arab Saudi. Kita harus balik ke arah Negev. Ada Negev yang di Arab Saudi dan ada Negev yang ada di Mesir. Di sebelah barat Laut Besar merupakan perbatasan sampai tempat masuk ke Hamat, itulah sebelah barat. Ini menyiratkan bahwa Israel Raya ialah penyertaan Palestina di Israel. Bukan, banyak sejarawan dan pengamat hubungan internasional menyatakan bahwa inilah alasan Israel secara perlahan dan strategis merampas semakin banyak tanah dari negara-negara tetangganya, khususnya Palestina. Dan Palestina ini memang sudah dilucuti senjatanya. Hanya polisi boleh memegang satu senapan doang. Nggak boleh banyak-banyak. Nanti kalau memelihara anak singa, jangan sampai tumbuh kuku dan giginya harus digergaji, supaya singa-singa itu tidak berani menggigit manusia. Begitulah caranya untuk memenangkan, menjadikan Israel Raya. Sementara banyak Zionis lain yang mengatakan bahwa Israel Raya mencakup tanah dari Sungai Nil, di barat Sungai Efrat, dan di timur meliputi Palestina, Libanon, Suriah Barat, dan Turki Selatan. Kalau perlu ambil semua Turki. Karena Turki juga ini sangat berbahaya. Kenapa berbahaya, saudara? Karena Turki juga ini termasuk bangsa Eropa, tetapi karena hatinya sudah dikuasai oleh kitab suci itu, ya begitulah orang-orang yang sudah dikuasai oleh kitab suci itu. Nah, demikian video saya kali ini, sangat membosankan, tetapi saudara harus nonton baik-baik apa yang saya sampaikan. Saya masih ada 2 khutbah lagi yang berkaitan dengan Israel Raya. Tuhan Yesus